Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Putra Nugraha, selaku ketua dari kelompok 1. Saya dan kelompok saya ingin menjelaskan tentang tugas kami, yaitu pembuatan user manual dokumen dari web sistem informasi Puskesmas Cipagaran versi 1.0 2022. Tujuan pembuatan dokumen ini yaitu dokumen ini dibuat bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi dari sistem informasi Puskesmas Cipagaran bagi user atau pengguna aplikasi. Deskripsi umum aplikasi web sistem informasi Puskesmas Cipagaran. Aplikasi sistem informasi Puskesmas Cipagaran merupakan perangkat lunak berbasis web dan menggunakan jaringan internet untuk dapat diakses publik yang dibangun untuk mempermudah proses pengolahan hingga penyimpanan data. Dalam proses pengembangan sistem informasi Puskesmas Cipagaran terkait membantu dan mempermudah kinerja staf Puskesmas Cipagaran, masalah yang sering terjadi saat memicu adanya permasalahan di dalam Puskesmas Cipagaran adalah masih menggunakannya sistem manual untuk membuat berkas dan arsip yang menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan pasien hingga merusak keefektivitasan Puskesmas. Dengan dilakukannya inovasi sistem informasi Puskesmas Cipagaran, diharapkan pada proses penyebaran dan penyimpanan informasi bisa efisien dan efektif. Penggunaan aplikasi. Poin A. Administrator sistem adalah pengguna yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap sistem dan data aplikasi web sistem informasi Puskesmas Cipagaran. Poin B. User adalah pengguna yang hanya dapat melihat informasi dan melakukan pendaftaran antrian di Puskesmas Cipagaran. 1.1 Modul-modul utama aplikasi. Aplikasi web sistem informasi Puskesmas Cipagaran dari beberapa modul utama diantaranya yaitu Home. Modul ini berfungsi untuk menampilkan berita terbaru dari sistem informasi. Nomor 2 pelayanan. Modul ini berfungsi untuk melihat jenis pelayanan dan jadwal operasi pelayanan yang tersedia di Puskesmas Cipagaran. Poin 3 pendaftaran. Modul ini berisi form untuk mendaftarkan biodata pasien dan setelah mengisi form ini nantinya akan menerima tiket antrian Puskesmas Cipagaran. Dan poin 4 tentang kami. Berisi tentang profil Puskesmas Cipagaran. Poin 1.2 menu-menu pada aplikasi. Aplikasi web sistem informasi Puskesmas Cipagaran dari beberapa menu diantaranya. Poin 1 Dashboard Show. Menu dashboard memungkinkan admin untuk melihat data berita, carousel, dan pelayanan. Nomor 2 adalah WA-bot. Menu ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi sistem informasi Puskesmas Cipagaran melalui handphone pengguna. Nomor 3 Dashboard CRUD. Menu ini memungkinkan admin untuk mengedit, menambah, dan juga menghapus data pada berita, carousel, dan pelayanan. Arul. Oke, bagian ini akan dijelaskan oleh Fajar Aditya. Kepada dia dipersilakan. Baik, ini alur website dari Puskesmas Cipagaran. Pertama-tama, tamu dan admin dapat mengakses website sistem informasi Puskesmas Cipagaran. Lalu setelah masuk itu akan langsung masuk ke websitenya dan akan uh, masuk ke landing page. Jadi ada home, pelayanan, pendaftaran, dan tentang kami. Lalu di sini ada alur dari admin. Pertama-tama admin akan melakukan login, lalu akan memasukkan email dan password. Setelah dimasukkan akan ada pemeriksaan email dan password. Ketika salah, jika salah akan kembali ke proses sebelumnya. Jika benar, admin akan masuk ke dashboard admin. Lalu di situ akan tersedia beberapa menu, yaitu untuk CRUD carousel, CRUD berita, CRUD pelayanan, show carousel, show berita, dan show pelayanan, lalu logout. Ini untuk alur proses CRUD.
dalam menambahkan berita. Pertama-tama itu ada add, nanti admin diminta memasukkan ID, title, description, image, dan URL. Lalu selanjutnya akan di-save ke database. Setelah berhasil ditambahkan, akan ada muncul pesan news add successfully. Lalu selanjutnya ada edit. Untuk edit di sini sama prosesnya. Tinggal mengedit ID, title, description, image, URL. Lalu akan di-save ke database. Jika hasil proses edit berhasil, maka akan muncul news update successfully. Lalu selanjutnya ada delete. Untuk delete langsung dihapus dari database-nya. Jika proses data penghapusan berhasil, maka akan muncul pesan seperti berikut. Untuk CRUD yang selanjutnya itu prosesnya sama, hanya berbeda di dalam penginputan data. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Yuda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan akses aplikasi web, sistem informasi Puskesmas Cipageran, dan prosedur login. Pertama itu 2.1 petunjuk akses aplikasi. Mana aplikasi sistem informasi Puskesmas Cipageran merupakan suatu perangkat lunak aplikasi atau application software berbasis web yang diakses dengan menggunakan web browser. Di antaranya ada Mozilla Firefox versi 3.5 atau di atasnya, lebih direkomendasikan di atasnya. Kemudian ada Internet Explorer versi 9 atau di atasnya. Kemudian ada Google Chrome dan lainnya. Oke, berikutnya tahapan untuk dapat mengakses sistem informasi Puskesmas Cipageran. Yang pertama itu buka web browser, misalkan Mozilla Firefox. Kemudian ketikkan alamat server aplikasi, contohnya www.puskesmascipageran.org. Kemudian sehingga akan muncul tampilan home seperti berikut. Tampilan home dari Puskesmas Cipageran. Oke, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Ihsan. Baik, di sini dengan saya Widi. Di sini saya akan menjelaskan akses dan mengelola data pada dashboard admin. Nah, di 3.1 ini ada prosedur memasuki dashboard admin. Halaman dashboard admin Puskesmas Cipageran berfungsi untuk mengatur data yang ditampilkan di web utama. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin itu sendiri. Nah, untuk memasuki dashboard adminnya, bisa kita lihat di sini kita pertama buka web browsernya dulu, lalu masukkan alamat server, contohnya misal www.puskesmascipageran.org/admin/admin. Nah, maka setelah memasukkan alamat server ini akan muncul tampilan login dan kita akan disuruh untuk mengisi form email dan passwordnya seperti ini tampilannya. Lalu setelah mengisi tampilannya, maka akan muncul tampilan dashboard adminnya seperti berikut. Nah, di tampilan dashboard admin juga di sini terdapat ada show berita, carousel, pelayanan, terus ada CRUD berita, carousel, pelayanan, dan ada fitur logout. Nah, selanjutnya di sini ada mengolah data carousel di dashboard admin. Proses menambahkan data carousel yaitu setelah memasuki dashboard admin, silahkan pilih bagian page, lalu klik tulisan
carousel. Setelah masuk, lalu akan muncul daftar carousel yang telah dibuat. Silahkan add carousel. Nah, seperti berikut. Ketika masuk ke halaman dashboard admin, ketika diklik page carousel, maka akan menampilkan ini, lalu diklik add. Nah, setelah itu, silahkan masukkan data pada form yang disediakan. Nah, ketika diklik add tersebut, maka tampilan formnya akan seperti ini. Lalu kita isi. Nah, setelah diisi, kita submit. Nah, maka setelah disubmit, otomatis kembali ke tampilan daftar carousel. Dan di sini ada penambahan data yang tadi ditambahkan. Lalu pada bagian 3.2.2 yaitu prosedur mengedit data carousel. Di sini sama, kita masuk ke bagian page, lalu klik tulisan carousel, lalu pilih data yang akan diedit, lalu tekan tombol edit di sebelahnya. Setelah tekan tombol edit, maka tampilannya akan seperti ini. Kita edit bagian yang ingin kita edit. Setelah itu kita klik tombol submit. Maka akan secara otomatis pindah ke page daftar carousel dan lihat perubahannya. Bakal ngedirect ke sini juga. Lalu di sini ada menghapus data carousel. Untuk menghapus data carousel, kita sama memasuki dashboard admin. Silakan pilih bagian page, lalu tulis tulisan carousel, lalu di sini kita pilih data yang ingin kita hapus, lalu klik tombol hapus. Setelah klik tombol hapus, maka data akan otomatis terhapus dan di bagian daftar carouselnya pun terhapus. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya, untuk pengolahan data berita di dashboard admin, saya persilahkan kepada Ihsan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan data berita di dashboard admin. Untuk prosedur penambahan data berita, setelah masuk ke dashboard admin, maka kita akan memilih page, yaitu berita di menunya. Setelah itu kita akan menemukan data dari page berita tersebut. Kemudian untuk menambahkan data, kita akan klik tombol add news. Kemudian setelah itu akan mendirect ke halaman form penambahan data yang isinya ada nama, deskripsi, foto, dan lain-lain. Seperti tampilan di bawah. Setelah itu, ketika kita sudah mengisi form tersebut, ketika mensubmit, kita akan mendirect lagi ke halaman berita yang tadi, di menu berita, yang akan menampilkan penambahan data dari berita yang telah kita masukkan di halaman penambahan data. Kemudian ada prosedur mengedit data. Untuk prosedur mengedit data hampir sama, kita pilih dulu page berita yang ada di menu admin. Setelah itu kita edit, kita pilih data yang akan kita edit. Kemudian di situ akan muncul form yang isinya sesuai dengan database yang telah kita isi. Kemudian di situ kita bisa pilih form yang akan kita ubah atau kita edit. Kemudian ketika kita submit, akan mendirect ke halaman menu berita tadi. Untuk prosedur ketiga, yaitu prosedur menghapus data berita. Untuk menghapus data berita, di situ setelah kita mengklik menu berita, kita pilih data yang akan kita hapus. Untuk data yang akan kita hapus mengacu pada ID-nya. Jadi ketika kita hapus, maka ID, title, dan deskripsi dan image-nya juga akan ikut terhapus.
Kemudian mengelola data pelayanan dashboard admin. Untuk prosedur penambahan datanya hampir sama. Jadi ketika kita mengklik menu pendaftaran, di situ akan muncul data dari database pelayanan, tabel pelayanan. Kemudian kita klik menu add pelayanan. Setelah itu akan muncul form yang isinya sebagai berikut. Ada nama poli, deskripsi, hari, jam, target, dan image. Setelah berhasil submit, kita akan mendirect kembali ke menu pelayanan yang tadi. Untuk prosedur editnya hampir mirip seperti halaman carousel dan berita. Jadi ketika kita klik menu pelayanan, kemudian kita klik data yang akan kita ubah atau edit. Di sini juga formnya juga akan terisi dengan data yang sudah kita isi sebelumnya. Kemudian bisa kita edit bagian-bagiannya. Kemudian setelah kita submit akan mendirect kembali ke menu pelayanan. Untuk prosedur hapus data di pelayanan hampir mirip juga. Jadi ketika kita klik page menu pelayanan, kemudian kita pilih data yang akan kita hapus. Di situ kita bisa menghapus, kemudian nantinya akan terhapus otomatis dan munculnya pesan bahwa data tersebut telah dihapus. Mungkin sekian fitur dan prosedur yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi ke Reja. Terima kasih penjelasannya dari Saudara Ihsan. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat kami tunjukkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Min taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.